Baru saja mulai ujian sudah ada siswa yang menyerah karena memang soal yang diberikan dosen mereka sangat jauh dengan apa yang dipelajari. Itipat yang sudah berada di titik akhir kuliahnya malah menjawab soal dengan sembarangan. Padahal dia sudah di semester terakhir dan jika gagal maka tidak akan lulus kuliah. Namun Itipat tidak memperdulikan itu. Yang ada di pikirannya hanyalah Saimai. Saimai memang sangat terobsesi dengan nilai. Bahkan saat sudah selesai ujian, Saimai masih saja belajar. Saimai takut jika gagal dalam ujian ini, ia akan gagal mendapat beasiswa ke luar negeri. Padahal ia sudah mempersiapkan segalanya untuk pergi dari negaranya. Saat Itipat pulang ke kosannya, ada orang yang datang mengatakan bahwa teman kosannya sudah berhasil melakukan ritual yang membuat suaminya pulang setelah sekian lama menghilang. Rak memang seorang dukun, namun sebagai teman satu kosannya, Itipat tidak pernah percaya dengan ilmunya. Namun kali ini, Itipat malah meminta Rak melakukan ritual untuknya agar Saimai bisa mendapat nilai terbaik. Itipat malah melakukan ritual untuk orang lain. Malam setelah ujian, para siswa semester akhir ini melakukan pesta perpisahan dan malam ini juga nilai mereka akan diumumkan. Namun ternyata Saimai malah mendapat nilai sangat buruk. Pemuda ini benar-benar galau dan stres setelah mendengar kabar bahwa wanita yang disukainya mendapat nilai jelek saat ujian akhir. Bahkan wanita yang dia suka malah dekat dengan orang lain. Namun saat sudah teler semalaman, Itipat malah bangun di hari yang sama persis seperti kemarin. Semua kejadiannya sama persis di mana pagi ini teman kosannya yang sedang live streaming dan membuat kosan mereka hampir terbakar. Namun Itipat masih belum sadar kalau dia sudah mengulangi harinya. Setelah melihat HP-nya, ternyata benar hari ini masih tanggal 1 April. Padahal Itipat sudah melewati 1 April kemarin. Semua kejadian sama persis di mana ia tak sengaja tersiram penjaga toko, lalu di kampusnya memang sedang diadakan ujian akhir sama seperti kemarin. Akhirnya Itipat pun merasa ketakutan sendiri setelah ia benar-benar sadar bahwa semua kejadian hari ini sama persis dengan kemarin. Itipat memohon kepada teman kosannya yang merupakan seorang dukun, namun Rak malah mengira Itipat lagi halu karena obat terlarang. Itipat mencoba tidur lagi dan tetap saja ia terus terbangun di hari Senin tanggal 1 April. Sampai setelah entah berapa kali ia bangun di hari yang sama, Itipat mulai berpikiran untuk menikmati saja kejadian aneh ini dan melakukan hal yang disukainya. Bahkan Itipat berulang kali menyatakan cinta setiap hari kepada wanita yang disukainya. Melihat tingkah Itipat yang mulai aneh, teman kosannya pun mulai mengkhawatirkannya. Bahkan di hari penting seperti ini karena ada pesta perpisahan angkatan kampus mereka, Itipat malah masih santai. Karena bisa mengulangi hari yang sama secara terus-menerus, pemuda ini akhirnya memanfaatkannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia menghafal semua angka dadu yang keluar hari ini, lalu besoknya dia datang lagi karena sebenarnya ini adalah hari yang sama seperti kemarin. Itipat pun menang uang yang sangat banyak sampai ia harus diusir oleh preman lapak ini. Namun belum sempat kabur, Itipat malah tertembak dan ia mengulang harinya lagi. Ia tahu semua hal yang akan terjadi hari ini. Contohnya ia mencegah kebakaran yang hampir terjadi di kosannya. Bahkan Itipat sampai nekat meminjam uang ratusan juta untuk menikmati hidupnya yang hanya terjebak dalam satu hari, yaitu 1 April 2025. Itipat juga sampai menyewa mobil miliaran untuk menarik perhatian wanita idamannya. Ia terus mengulang hari-harinya. Namun ia belum bisa mencegah ada seorang pria yang terus menggoda wanita yang disukainya. Pada malam perpisahan sekolah mereka, pria ini membawakan lagu romantis ciptaannya untuk Saimai. Sampai tak sengaja, Itipat menemukan fakta bahwa pria itu membawa lagu plagiat dan mengaku ciptaannya. Itipat pun langsung menyebarkan berita buruk tentang itu dan akhirnya berhasil menarik perhatian Saimai. Dengan uang yang dipinjamnya, Itipat mengadakan pesta mewah dan mengundang Saimai. Dan di saat inilah Itipat menyatakan cintanya kepada Saimai. Karena bisa mengulang hidupnya dan terus terjebak di hari yang sama, pemuda ini nekat untuk menipu staf administrasi di kampusnya. Ia mengajak bapak ini mabuk-mabukan dan memancingnya untuk memberitahukan password sistem akademik kampus mereka. Setelah mendapatkannya malam ini, Itipat kembali mengulang harinya dan saat kampus sudah akan tutup, Itipat malah masuk ke ruang administrasi lalu menggunakan password yang sudah didapatkannya untuk mengubah nilai wanita yang disukainya. Itipat mengubah nilai Saimai menjadi 100. Ternyata Itipat nekat melakukan ini karena saat ia sempat menyatakan cinta kepada Saimai, ia ditolak dengan alasan Saimai masih harus fokus mengejar beasiswanya. Dan jika Saimai gagal dalam ujian, ia tidak bisa mendapat beasiswa itu. Akhirnya Itipat terpikir untuk melakukan kejahatan tadi. Ia berkesimpulan jika Saimai dapat A dan lulus ujian, maka Saimai akan menerima cintanya. Setelah berhasil mengubah nilai Saimai, Saimai terlihat senang sekali dan langsung mendekat ke Itipat. Tidak
biasanya Saimai seperti ini kepadanya. Dan tentu saja Itipat merasa rencananya sudah berhasil dan ia bisa mendapatkan Saimai malam ini. Namun baru saja menikmati momen ini, grup mereka langsung dihebohkan karena banyak orang yang menganggap Saimai curang. Sebab tidak mungkin seorang mahasiswa akhir bisa dapat nilai 100 dalam ujian. Pemuda ini benar-benar sangat frustasi setelah semua masalah yang dibuatnya. Mulai dari kehilangan wanita yang dicintainya, dikejar-kejar penagih hutang pinjol, dan bahkan sekarang dibenci oleh sahabatnya sendiri. Penagih hutang itu terus meneror dan kali ini akan menargetkan Saimai, wanita yang disukai Itipat. Itipat mencoba untuk lapor polisi, namun saat ia melihat petugas yang akan melayaninya, ia teringat bahwa petugas itu adalah salah satu preman yang pernah menagih hutang pinjolnya. Itipat pun langsung membatalkan laporan dan karena tak percaya, ia mencoba menelpon penagih hutang itu dan benar sekali polisi itu yang mengangkatnya. Itipat mendapat kabar bahwa Saimai, wanita yang disukainya, sedang diinterogasi di sekolah terkait dengan kasus mengubah nilai secara ilegal. Itipat cepat datang ke sana karena takut preman penagih hutang itu ada di sana dan ternyata benar, penagih hutang itu sudah ada di sana untuk menyerang Saimai. Namun karena panik, Itipat malah mendorong Saimai ke dalam lift yang rusak sehingga Saimai terkurung. Karena tidak bisa berkelahi dan sangat ketakutan, Itipat hanya bisa lari dan untunglah ia masuk ke dalam ruang latihan taekwondo dan preman ini langsung dihajar teman kampusnya. Lagi-lagi Itipat tak berhenti membuat masalah. Untunglah pacar baru Saimai cepat memanggil petugas keamanan untuk mengeluarkan Saimai dari lift. Hidup sudah akan berakhir. Itulah yang mungkin dirasakan oleh pemuda ini setelah semua permasalahan hidup yang dijalaninya. Itipat pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan mencoba membuat sedikit kebaikan, yaitu membantu bisnis reklame orang tuanya. Paling tidak Itipat bisa merasa sedikit lega setelah baku hantam perasaan yang dialaminya. Namun Itipat tiba-tiba mendapat pesan dari grup angkatan kampusnya bahwa akan diadakan pesta perpisahan terakhir malam ini. Bukannya merasa malu karena semua orang kini membencinya, Itipat malah datang ke sana. Lalu saat band selesai tampil, Itipat malah naik ke atas panggung lalu mengakui semua perbuatan jahatnya. Pertama, ia mengaku bahwa sudah menyelinap ke ruang administrasi kampus untuk mengubah nilai ujian wanita yang disukainya, yaitu Saimai. Lalu ia juga meminta maaf kepada teman kosannya dan juga pacarnya yang sudah terseret ke masalah pinjol yang dialaminya sampai membuat pacar temannya masuk rumah sakit karena diteror penagih hutang. Namun bukannya mendapat maaf dari semua orang, Itipat malah mendapat penghinaan dari Saimai karena sudah merusak masa depannya. Lalu Itipat mendapat pukulan keras dari petugas administrasi kampus yang sudah dijebaknya. Dan terakhir saat ia kembali ke kosan untuk membereskan barang-barangnya, Itipat tak sengaja bertemu dengan teman kosannya. Walaupun Itipat sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, namun teman kosannya sama sekali tidak mau berbicara lagi dengannya. Bahkan kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah ia tak akan pernah lagi menemui Itipat. Disinilah Itipat sadar bahwa ia sudah kehilangan segalanya dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.